Hasil Timnas Indonesia versus Australia 0-4. Laju bersejarah Garuda terhenti di 16 besar. Indra Syafri komentari soal Timnas Indonesia takluk 0-4 dari Australia. Katanya Shin Tae-yong harus begini. Rencana Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia tahun 2023. Pencapaian bersejarah Timnas Indonesia pada Piala Asia tahun 2023 terhenti di babak 16 besar. Laju tim Garuda dihentikan oleh Australia. Timnas Indonesia melawan Australia pada laga babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 yang diselenggarakan di Qatar. Laga Timnas Indonesia vs Australia tersebut dilangsungkan di Stadion Jasim bin Hamad, Doha, pada Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Tim Garuda pun mengukir pencapaian bersejarah lolos phase gugur Piala Asia untuk kali pertama. Sementara itu Australia yang merupakan kampiun edisi tahun 2015 melaju ke 16 besar sebagai juara grup D. Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong mengawali laga secara baik. Sempat ditekan di awal, Garuda mampu menciptakan peluang emas melalui Rafael Struijk. Struijk berdiri di tiang dekat ketika ada bola silang dari sayap kiri. Namun, sambaran jarak dekat Struijk hanya membuat bola melambung. Ketika Indonesia mulai nyaman menguasai bola, Australia justru bisa melihat celah di barisan pertahanan Garuda. Jackson Irvine menusuk dari sisi kiri pertahanan Garuda lalu bermaksud mengirim umpan ke depan gawang Indonesia. Namun, bola hasil sepakan Irvine membentur Elkan Bagote dan masuk ke gawang Hernando Ari Suteryadi lewat sudut sempit. Gol bunuh diri Elkan Bagote pada menit ke-12 tersebut membawa Australia unggul 1-0 atas Indonesia. Kebobolan lewat bunuh diri Elkan, Indonesia coba membalas. Pasukan Shin Tae-yong pun mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Selepas gol bunuh diri Elkan, setidaknya ada 2 peluang emas yang diciptakan Garuda yakni melalui Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat peluang-peluang itu terbuang percuma. Di lain sisi, Australia kembali bisa memanfaatkan lengahnya pertahanan Indonesia pada menit ke-45. Bekanan Socceroos, Gethin Jones, sanggup mengirim umpan silang sempurna ke tiang jauh Timnas Indonesia. Umpan Jones tersebut disambut striker Martin Boyle yang berdiri bebas. Bola hasil sundulan terbang Boyle tak mampu digapai Hernando. Gol Martin Boyle tersebut membuat Australia menutup paruh pertama dengan keunggulan 2-0 atas Indonesia. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong melakukan perubahan. Ia menarik keluar Asnawi dan memasukkan Witan Sulaiman. Pada menit ke-66, terjadi insiden Gethin Jones menjegal Rafael Struijk ketika sudah tidak ada bola. Jones tampaknya tidak terima setelah dilanggar oleh Struijk beberapa saat sebelumnya. Namun, wasit Mohamed Abdullah Hassan asal Uni Emirat Arab hanya memberi kartu kuning kepada Jones. Socceroos lantas menutup pastagon ke gawang tim Garuda melalui gol pemain belakang yang bermain bersama Leicester City, Harry Souttar. Skor akhir, Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Hasil tersebut membawa Australia melangkah ke perempat final. Sementara itu, pencapaian bersejarah Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 terhenti di babak 16 besar. Indra Syafri komentari soal Timnas Indonesia takluk 0-4 dari Australia. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri menanggapi soal Timnas Indonesia yang dikalahkan Australia dan membuat tim yang diasuh Shin Tae-yong itu harus angkat koper dari Piala Asia tahun 2023. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong harus terhenti di babak 16 besar setelah disikat Australia di Stadion Jasim bin Hamid, Minggu 28 Januari 2023 malam WIB.
Timnas Indonesia tampil dengan rasa optimis untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia tahun 2023. Setelah lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik, memupuskan harapan Oman. Timnas Indonesia bermain pasing-pasing bola pendek dan membuka peluang pertama pada menit ke-5 melalui santekan Rafael Struijk yang mendapatkan umpan silang dari Justin Hugna. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan pandangannya soal hasil Timnas Indonesia vs Australia. Ia menyinggung soal pertemuan pertama kali dengan Shin Tae-yong dan soal visi misi ke depan untuk membuat tim Garuda lebih baik. 3 tahun yang lalu, kami ketemu dengan Coach Shin Tae-yong, punya cita-cita membangun tim nasional dengan melakukan reformasi pembentukan tim nasional, ujarnya saat dilansir dari YouTube Jabriat Media TV. Indra Syafri yang hadir di kantor Kemenpora dalam acara nobar Timnas Indonesia melawan Australia mengaku sangat apresiasi terhadap peran Shin Tae-yong di skuad Garuda, di luar hasil takluk dari Australia. 3 tahun berjalan, sekarang kita masuk di 16 besar, saya pikir harus diapresiasi dan suatu prestasi yang baik, paparnya. Dan tentu perjalanan tim nasional, progresnya PSSI tidak terlepas dari support pemerintah, terutama Kemenpora, kami merasakan sekali, tuturnya. Rencana Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia tahun 2023. Seperti yang diketahui, laju Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023 telah terhenti di babak 16 besar. Skuad Garuda harus tumbang dari Australia dengan skor 0-4. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar, Minggu 28 Januari 2024. Setelah laga ini, Shin Tae-yong memberikan selamat kepada Australia yang berhasil melaju ke babak 8 besar. Tak lupa, Shin Tae-yong juga mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Menurutnya, semua pemain telah tampil sangat baik. Pertama-tama selamat kepada Australia. Kami belajar banyak dari pertandingan ini. Sejujurnya, tentang kinerja tim kami, pertandingan hari ini adalah performa terbaik kami, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan target selanjutnya. Target tersebut yakni fokus meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tim Merah Putih harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah melakoni 2 laga. Hasilnya yakni kalah dari Irak 1-5 dan seri ketika melawan Filipina 1-1. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia tak boleh kembali kehilangan poin bila ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Jadwal terdekat Timnas Indonesia adalah melawan Vietnam pada bulan Maret mendatang. Target selanjutnya adalah kami ingin menang di kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan pertama di Irak dan Filipina kita menelan 1 kekalahan dan 1 seri. Jadi di Maret mendatang kami ingin mendapatkan hasil bagus, tuturnya.